Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Mungkin ada yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, temanya kita hari ini adalah kado istimewa untuk orang tua. Alhamdulillah. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ya. Nggak sedikit juga orang yang ingin orang tuanya bahagia dulu nih. Seperti membawa orang tua naik haji atau ke tanah suci gitu ya. Atau hal lainnya, pengen beli orang tuanya rumah dulu. Ini kayak saya tadi cerita, teman saya ini pengen banget ngebahagiain orang tuanya. Seperti biar apa namanya orang tuanya itu senang, ridho sama dia gitu. Karena jadi anak nih berbakti gitu. Tapi akhirnya dia skip nih, skipnya belum nikah-nikah. Ya, ini mohon izin Ustaz, karena memang ini banyak kejadian juga ya, karena memang buat anak-anak ya terutama. Banyak kejadian, yang terutama yang di sebelah kanan saya ini. Ini bagaimana jika anak menunda pernikahan Ustadz ya, karena dia ini lebih mementingkan orang tuanya dulu dibandingkan dirinya, karena dia pikir orang tua ini ada batas waktu untuk dibahagiakan. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua anak dimanapun berada, kadangkala kita punya persepsi yang berbeda dengan orang tua. Kita berkata, aku tunda pernikahanku, aku tidak mau menikah dulu, aku mau bahagiakan orang tua. Sebenarnya ternyata persepsi ini salah. Saya pernah mengalami itu. Saya menunda pernikahan saya, lama baru nikah. Oh jadi salah? Jadi salah dong, Ustaz salah dong. Salah. Buktinya usia saya sudah hampir 50, anak saya baru 10 tahun. Sedangkan anak saya sudah besar. Iya. Kenapa bisa? Mantap, hebat. Sosok anak berkata, saya tidak akan menikah dulu. Karena saya mau membahagiakan orang tua. Mohon maaf. Ternyata ketika mulut saya berkata, Umi saya siap menikah. Senang. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Kasih saya kesempatan. Oh ternyata kebahagiaannya lebih besar loh. Ingat, ketika ada orang tua berkata, jangan menikah dulu nak. Jangan dulu bahagia, menikah dulu. Hati-hati, ketika anak sudah mampu untuk menikah lalu ditahan, bisa jadi ketika dia berzina, maka orang tua dapat dosa zinanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika Ustaz Syam mau menikah, yang paling bahagia adalah bapaknya. Sama kita. Sama adiknya juga. Sama kita juga. Sama adiknya. Oh, adiknya juga. Kan gak enak kalau nikah duluan, kakaknya belum. Ingat, bahagialah orang tua. Karena kenapa? Tanggung jawab orang tua sampai anaknya menikah. Seakan-akan lepaslah tanggung jawab ini. Berhasillah orang tua ketika bisa menikahkan anak laki-lakinya. Bagaimana kalau anak perempuannya menikah duluan? Anak menikah. Kalau anak laki-laki bahagia orang tua. Tanggung jawab, lepas. Karena nikahkanlah anak laki-lakimu. Percantik anak perempuanmu. Sementara anak perempuan kalau dinikahkan, maka sosok orang tua yang menjaga anak perempuannya, kehormatannya, sampai datangnya laki-laki yang akan menikahinya, maka dibangunkan satu istana buat orang tuanya. Hebat. Dan ingat fitrah manusia untuk menikah. Mohon maaf. Jadi cara membahagiakan orang tua, ada satu cara. Kenapa? Dengan menikahlah engkau. Kenapa bisa? Iya, bukan ketika engkau menikah, baktimu berkurang, justru double 2 kali lipat. Karena ternyata setelah menikah, persepsi saya salah. Kenapa? Setelah menikah, ternyata istri saya berbaktinya sama ibuku. Luar biasa baktinya. Masya Allah. Wah, seandainya saya tahu dari dulu saya menikah. Apalagi menjadi ibadah dengan membantu serta memudahkan orang tua. Mungkin kita lagi di Jakarta, istri lagi di Makassar, kesempatan istri untuk berbakti kepada orang tua kita. Apalagi, mohonlah ridho, lalu lepaskan beban orang tua. Karena betapa sayangnya orang tua, keinginan orang tua yang mungkin dia tidak mau bebankan sama anaknya, supaya tidak kepikiran menyuruh anaknya untuk menikah. Tidak mau singgung perasaan anaknya. Sebenarnya keinginan orang tua supaya anaknya cepat menikah. Supaya kamarnya keluar, adiknya masuk di kamarnya. Jadi ada maksud tertentu. Adiknya udah Rumahnya nungguin kekurangan kamar. Adiknya juga udah nungguin juga nih, abang gue kapan nikah katanya gitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Tidak semua orang sebahagia mungkin Anda yang lagi menyaksikan masih punya orang tua. Nah bagaimana nih Habib nih, mohon izin Habib nih, jika orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia atau meninggalkan anaknya. Nah apa caranya anaknya ini untuk ya membahagiakan orang tuanya?
tuanya. Terus seandainya masih hidup ya, kalau kita baca doa buat kebahagiaan orang tua, apakah itu sampai Bib? Ataukah jangan cuma doa, harusnya uang dikirimkan Bib? Mana penjelasan, mohon izin. Tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersama-sama kita berharap selalu berbakti kepada orang tua kita hayyan wa mayyitan. Baik orang tua kita masih hidup ataupun telah wafat, terus nyambung kita punya amal kebaktian ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau meriwayatkan di antara yang tidak terputus amalannya adalah wawaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh. Maksudnya di sini apa? Anak yang soleh syaratnya adalah selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, bertanya seseorang Ansor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau orang tua saya telah meninggal, apakah masih tersisa cara saya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Naam, kata Nabi Muhammad SAW, dinyatakan iya, ada 4 hal engkau dapat berbakti kepada orang tuamu. Yang pertama adalah as-salatu lahuma, yaitu selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam Al-Quran diajarkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan juga awal istighfar lahuma, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua kita. Makanya para salafun saleh, para aulia, para salihin selalu ngajarkan kita ngadakan haul. Setahun sekali ada haul buat orang tua kita. Orang tua kita wafat ada tahlil, ada 3 hari, ada 40 hari, ada 7 hari. Dan berbagai macam wasilah-wasilah ini yang intinya adalah kita semuanya minta pengampunan, minta Allah ampunin terhadap kedua orang tua Amin, kita ya Allah, semua. amin. Nah kemudian di antaranya juga yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Ayo tunaikan. Ada apa nih, orang tua kita punya janji. Mungkin orang tuanya kayak Mas Fadli mungkin banyak tanah orang tuanya, di mana-mana tanahnya nih. Amin. Ada yang ngasihkan buat pondok, masjid dan lain sebagainya, ya. Udah janji orang tuanya kalau nih tanah nih nanti insya Allah ini buat pondok, ini buat masjid. Ayo kita sebagai ahli warisnya tunain tuh. Tunain ya. Kemudian apa? Kemudian silaturahmi nih yang keempat, silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, teman-temannya silaturahmiin, saudara-saudara jangan lupain, sambung terus tali persaudaraan dan ingetin, cari juga cerita manakib orang tua kita, ceritakan di antara kebaikan kita terhadap al-mayyit, terhadap orang-orang yang telah meninggalkan kita adalah menceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Nah ini mudah-mudahan orang tua kita dikenang dengan kebaikan. Amin. Yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan dijadikan kita anak-anak yang berbakti kepada mereka dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita akan mendengarkan juga nih Ustadz Syam nih. Ustadz Syam tausiahnya nih yang berikutnya nih. Dalam Al-Quran itu ya dijelaskan bahwa ibu itu lebih utama daripada ayah. Apabila terjadi perselisihan antara ibu dengan ayah, namun ibu ini tidak melakukan hal-hal yang semestinya dalam Islam. Nah gini pertanyaannya mungkin lebih kepada syariat ya, yang melanggar syariat. Lalu apa yang semestinya dilakukan seorang anak nih Ustaz Syam? Mohon izin tafadhol penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Ummuka, kata Nabi SAW. Man abar? Kepada saya harus berbuat baik siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Man abar ya Rasulullah? Kepada siapakah saya harus berbuat baik ya Rasulullah? Man abar? Ummuka, ibumu. Thumma man abar? Siapa lagi ya Rasulullah selain ibu? Abaka, bapakmu. Thummal aqrab fal aqrab. Jadi 3 kali disebut ibunda, baru disebut ayahanda, baru setelah itu yang paling dekat, yang paling dekat.
Maka ternyata dari hadis ini dikatakan keutamaan seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Kenapa kata para ulama? Karena susahnya atau sulitnya seorang ibu mengandung. Ketika mereka mengandung anaknya, bahkan ada yang mendapatkan kematian, ya, syahid ketika dia melahirkan, syahid ketika dia mengandung anaknya. Saking beratnya menyusukannya, menyapihnya, membesarkannya, mengurusnya, maka dia mendapatkan keutamaan dari anak-anaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, jikalau ibu memang lebih utama, bagaimana jikalau sang ibunda ini ternyata tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala? Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan hendaklah engkau berbuat baik terhadap ibumu yang telah mengandungmu, bersusah payah dan bertambah kesusahannya. Dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, karena kepada Allah lah engkau akan dikembalikan. Lalu Allah sambung ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ternyata kasus seperti ini sudah ada dari zaman dahulu, sehingga Allah torehkan di dalam Al-Quran. Ketika engkau berbuat baik kepada orang tuamu, akan tetapi ternyata orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berlaku kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tuti'huma." Jangan engkau taati keduanya dalam hal tersebut. Jangan engkau taati keduanya dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau bersahabat dengan mereka, tetap engkau berbuat baik terhadap mereka meskipun mereka melenceng daripada ajaran Islam. Maka subhanallah, orang tua kita mungkin gak sholat, tapi gak pernah nyuruh kita, kamu juga gak usah sholat. Enggak, orang tua kita tidak sholat, tetap kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik dan berbuat ihsan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita kembali lagi melanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya masih di gambar yang sama ya, kado istimewa untuk orang tua. Kita masuk ke pertanyaannya dari st.jodi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika orang tua yang zalim kepada anak seperti suka mencaci maki anaknya, apakah kita sebagai anak masih wajib berbakti dan menghormatinya Ustadz? Mohon izin jawabannya dari guru kita Ustadz Maulana, silakan tafadhol Ustadz. Dari Habib Abdullah ya? Iya silakan Habib Abdullah, mohon izin ya, silakan. Baik Bang Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini hal yang sangat penting adalah kita selalu memperlakukan orang tua kita dengan baik. Bagaimana tadi ayat-ayat yang sangat indah dilantunkan oleh guru kita Ustadz Syam beserta makna-makna yang sangat mendalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mau modelnya kayak gimana pun. Mau dia ngatain kita, mau memberikan ibaratnya kecaman, ancaman dan lain sebagainya. Tapi tetap wajib bagi kita untuk selalu menghormati kedua orang tua. Dan ini hal yang sangat penting disampaikan oleh para alim ulama definisinya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Enggak ada. Kita tadi kayak tadi yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam tadi, Ustadz Maulana. Nah kita nggak usah ikutin. Misalnya disuruh nggak sholat, disuruh nggak ke masjid, disuruh nggak puasa, nggak perlu ikutin. Tapi tetap berbuat baik. Dan juga
ada inti-intinya ini. Ada cara-caranya bagaimana kita memuliakan orang tua. Wa in dhalamah, walaupun dia memberikan kezaliman kepada kita. Yaitu dengan apa? Dengan kita mengenang kebaikannya. Kita ini lahir dari mana sih? Kita lahir dari orang tua kita. Kita lahir dari apa? Kita lahir dari rahim. Apa itu artinya rahim? Rahim itu artinya kasih sayang. Kita dibuat sama orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim seorang ibu, diberikan seorang ayah untuk menanggung daripada nafkah kita, dihidupkan kita dengan hartanya sang ayah ini. Kenang kebaikannya, kenang hal-hal yang mereka telah perbuat kepada kita. Kalau mengingat satu kejelekannya, maka kita kayak memvonis mereka. Nah, ini yang salah. Ini yang salah bagi seorang anak ketika memvonis orang tua dengan satu keburukan. Padahal orang tua memberikan kita beribu-ribu kebaikan. Dan juga sampaikan dengan cara yang baik. Mungkin kita yang kurang akhlak nih sama orang tua kita. Sehingga membuat apa? Sehingga membuat orang tua kita marah terus, emosi terus sama kita. Kita perlu koreksi juga, ya Allah. Ini udah berapa banyak nih aku berbuat gak baik nih kepada orang tua nih. Apa ya dengan caranya ini? Nah kemudian yang ketiga caranya adalah dengan mendoakan terus. Pintunya Allah gak pernah tertutup buat kita. Doain ya Allah, minta hidayah ya Allah buat orang tua saya ya Allah, buat ayah saya, buat ibu saya. Mudah-mudahan berlaku baik buat saya ya Allah. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pintunya Allah gak pernah tertutup. Wahakala. Dan kita tahu orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Di antaranya siapa? Uwais Al-Qarani. Yang Nabi Muhammad SAW memuji dia. Orang tuanya Masya Allah minta gendong sama Uwais ke Tanah Suci. Tapi dilakukan sama Uwais Al-Qarani berkat apa? Berkat baktinya sama ibunya, sama orang tuanya. Bahkan dikatakan Uwais wa ma adraka ma Uwais majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Uwais, siapa yang tahu tentang Uwais ini? Enggak diketahui di dunia tapi terkenal di langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengenal kita dengan para malaikatnya. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi kita jangan terlalu berharap juga ya. Iya. Kalau di dunia pengen terkenal tapi nggak terkenal di langit percuma. Iya, Kalau bisa sama. terkenal dua-duanya. Nah, viral dua-duanya ya. ada yang mau komen teman saya kayaknya. Enggak. Aku mau ngomong enggak. Buat jamaah Islam yang ada di rumah nih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti setelah ini kita juga akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi di sosial media. Yang di rumah jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.